ikut memberikan masukan supaya menulis buku Sumatera Utara Bangkit ini. Kira-kira inti-inti atau pokok-pokok yang terdapat di dalam buku ini yang saya yakin sudah di luar kepala oleh Pak. Dia Sumatera Utara. Dia itu adalah kami sering terus mengulang. Kalau dalam sebuah forum, dalam sebuah rapat, kami teriakkan Sumatera Utara, maka peserta dan forum menjawab dengan bangkit. Kemudian kalau kami teriakkan raih prestasi, maka forum dan peserta menjawab yes. Kalau kami teriakkan layanan masyarakat, maka peserta dan forum menjawab siap dengan pejabat sebelumnya. Prasto sebagai pemimpin dalam acara kegiatan pada waktu itu lebih pada posisi fasilitator dan dinamisator. Waktu itu pejabat eselon 2 dalam grup ada kelompok tanggung jawab, kelompok responsif, kelompok kerjasama, satu lagi kelompok apa mungkin nanti mau begini bisa dilihat. Sehingga bagaimana kemudian semangat dan spirit bangkit itu bisa diformulasikan, maka para peserta yang tergabung dalam kelompok kerjasama, kelompok kerja keras, kerjasama, responsif dan tanggung jawab itu kita promosikan. Barangkali teman-teman bisa lihat contohnya misalkan di halaman 104. Yakin Sumatera Utara yang besar, Sumatera yang maju tidak bisa menghadapi dalam berdua. Makanya sekarang lebah rubik bentuknya, lebah bersama di pokok arah. Salam hormat kepada wartawan semua dan Pausu butuh kerjasama. Karena itu ini kenapa dari kami bahwa kita yang dengan kerjasama antara kita semua, kita berharap Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi yang berdaya saing, provinsi yang maju dan sejahtera, dan itu menjadi ekonomi Indonesia di bagian barat. Dan dari itu mengatasi apa dan bagaimana kita dulu. Tapi di dalamnya sebenarnya kalau para SKPD mestinya tahu itu semua, karena yang merumuskan mereka dan formulasinya ada pada Prasto. Kami bersama Wakil Gubernur lebih pada posisi menjadi pengarah formulasi. Kita kesana atau mau lepas atau kita ini bisa kita jadikan bargaining position, kami bangun tapi jangan lepas loh. Gimana? Tentang bagaimana hubungan koordinasi itu adalah bagian dari keterbatasan yang disebabkan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tentunya tidak punya daerah atau wilayah yang punya kabupaten kota. Sementara di posisi lain bahwa pemerintah provinsi juga adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Irwan ataupun di luar hasil katakan sama juga di tahun di masa depan, sosok kata bangkit tentu membangkitkan satu motivasi atau motivator yang sangat membuat orang bersemangat. Bagaimanapun kita tunggalnya, bagaimanapun kita hebatnya, kalau kita tidak punya semangat, tentu kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi yang pertama harus ditanamkan itu adalah motivasi, semangat. Kita mau jadikan apa itu? Provinsi Sumatera Utara. Makanya dia itu adalah Sumatera Utara bangkit. Itu dulu perutnya. Kalau kita sudah semangat, what next? Apa selanjutnya? Tentu adalah diperlukan leader atau tim yang kompas orang yang masih tetap sampai hari ini merindukan Sumatera Utara itu satu dengan keberagaman. Karena kalau nanti sudah lokal, maka kita tidak bisa membanggakan lagi tentang keberagaman. Kita tidak bisa membanggakan lagi bahwa kita adalah bagian dari miniatur Indonesia. Karena nanti NIAS menjadi satu provinsi sendiri, Sumatera Utara, kalau kita Mandailing menjadi provinsi sendiri, kalau kita juga menjadi provinsi sendiri. Mungkin bisa jadi
dan nanti menjadi minyak Indonesia. Sehingga ketika panitia pembongkaran nias pada waktu di provinsi ini saya lihat semuanya SKPD, tapi tulisannya nggak ada satupun. Apa sih mereka di sini? Kemudian tanya apa gunanya buku ini nanti? Apakah ini menjadi sebuah standar untuk meningkatkan sistem pemerintahan kita? Karena dia di sini cuma testimoni aja keberhasilan orang, tidak ada yang dalam buku. Jadi menurutku kasarnya hanya buang-buang aja. Untuk meningkatkan daya saing. Kita tahu beberapa instansi itu tentu harus memiliki standar operasional. Kita tahu di Dinsos, misalnya di Bansos, terus misalnya minta bantuan ini standarnya belum ada. Kan sementara itu salah satu untuk mendukung peningkatan daya saing di pemerintah Sumatera. Nah, karena kami jadi ini yang pertama kita perbaiki bahwa termasuk tadi terkait dengan Dinsos. Mohon maaf, sebenarnya kita juga sedang buat mau ada semacam sistem bahaya dia. Sistematisasi saya pikir korupsi kemudian tidak sistematisasi. Selain itu bahwa ada perbaikan tapi hari baru berdasarkan perlu ada masih perbaikan. Ini masih mungkin barangkali akan normatif tapi nanti kami akan lebih kualitas lebih baik. Tapi secara lebih teknis silakan kalau sudah beberapa masukan. Dan kalau saya dulu tidak usul bersahabat dan bersahabat walaupun sudah berkali-kali caleg. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Gubernur bahwa tugas proses yang dari background yang sudah dilakukan lagi substansi dari sebuah tidak merupakan hasil curah pikir dan sampai oleh strategi. Jadi bahkan benarlah yang dikatakan bahwa strategi adalah sebagai kontributor. Karena sesungguhnya dari mereka lagi dasar yang perlu diperluaskan dalam sebuah pola pikir yang menjadi budaya kerja. Maka itu berarti saya kira buku ini sangat baik untuk siapa saja. Bukan hanya untuk kita para strategi. Tapi juga pada siapa saja yang membaca banyak nilai-nilai yang sangat bermakna yang bisa dijadikan sebagai referensi dan mungkin bisa diaplikasikan. Ini berbagai itu kembali. Maka barangkali kita berharap sebuah karya yang sangat luar biasa saya kira dan kita juga membanding-bandingkan. Karena beberapa tahun kita sudah punya pola pikir, sudah punya kesan, tapi dituangkan dalam sebuah karya tulis yang bisa dibaca, yang bisa dianalisis, yang bisa diskusikan, yang bisa dikembangkan baru sekarang. Nah, jadi saya juga mengatakan bahwa Pak Gatot dengan Pak tadi punya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 10 tahun tidak pernah berjaya lagi di Liga Inggris, tapi sekarang Pak Gatot, Pak Eri dan Pak Al-Mukarram Haji Lubis bisa segera bangkit. Dan kami wartawan sangat mengapresiasi acara ini dan sebuah buku, penulisan sebuah buku apapun motif yang meladaninya sebuah buku, tetaplah sebuah buku yang patut untuk dibaca dan dipelajari. Dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata atau tidak paham. Besok antar ke ruangan saya ya.